Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Mulyani dari kelas AKM 4 akan mempresentasikan mengenai kehamilan ektopik. Jadi, mengenai kehamilan ektopik sendiri adalah kehamilan di luar kandungan atau kehamilan yang terjadi di luar rahim. Di mana terjadinya kehamilan tersebut yaitu di tuba falopi, di mana sel telur bertemu dengan sel sperma di situ dan juga janin berkembang di situ. Penyebabnya belum pasti diketahui, namun bisa jadi karena adanya hambatan di tuba falopi sehingga janin stuck di situ dan tumbuh berkembang di situ. Nah, apa sih gejala yang dialami ibu ketika mengalami kehamilan ektopik sendiri? Jadi, gejalanya itu pada awalnya sama seperti gejala pada wanita yang hamil pada keadaan normal. Jadi, awal-awalnya masih seperti wanita hamil normal, yaitu mual, muntah. Namun, setelah itu ada gejala seperti ada rasa nyeri pada daerah panggul atau perut, perdarahan pada area vagina, kemudian pingsan atau berkunang-kunang akibat dari kekurangan darah. Oleh karena itu, sangat penting sekali melakukan cek atau pemeriksaan sejak dini atau sejak kehamilan awal untuk melihat apakah ada kelainan atau hal yang tidak normal pada kehamilan, yaitu seperti melakukan USG di mana dokter bisa melihat langsung keadaan janin di dalam perut ibu. Setelah kehamilan ektopik terdeteksi sejak dini, maka bisa dilakukan pengobatan, yaitu dengan menggunakan obat kemoterapi. Nah, tetapi obat kemoterapi ini harus digunakan pada kondisi kesehatan ibu yang sehat atau memenuhi persyaratan dalam mengonsumsi obat kemoterapi untuk penyembuhan. Karena apabila kondisi tubuh ibu kurang baik, maka akan tambah memperburuk kondisi ibu dan juga janin. Jadi, pemberian obat kemoterapi ini tidak sembarangan. Pengobatan lainnya untuk kehamilan ektopik ini dapat dilakukan dengan proses pembedahan yang bernama laparoskopi, di mana proses pengobatan ini adalah standar pengobatan bagi ibu yang mengalami kehamilan ektopik. Nah, dengan pembedahan laparoskopi ini, pasien lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan pembedahan laparotomi atau open surgery. Karena dengan laparoskopi ini, luka operasi dan juga infeksinya itu lebih sedikit atau lebih ringan dibandingkan dengan laparotomi. Kemudian proses penyembuhan atau pemulihannya juga lebih cepat dibandingkan dengan laparotomi. Oleh karena itu, pasien lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan laparoskopi. Seorang wanita yang sudah mengalami kehamilan ektopik kemudian hamil lagi, maka itu akan lebih beresiko 5 kali lipat mengalami kehamilan ektopik kembali karena sudah memiliki riwayat sebelumnya dibandingkan dengan wanita yang mengalami kehamilan normal. Kenapa kehamilan ektopik ini sangat berbahaya? Karena janin tidak berkembang di dalam rahim, di mana ketika janin berkembang di dalam tuba falopi, maka akar plasenta itu akan menempel pada saluran telur tersebut. Dan apabila sudah menempel, maka bisa menyebabkan pembuluh darah pecah karena menembus lapisan pembuluh darah. Oleh karena itu, bisa menimbulkan pendarahan hebat sampai kematian pada ibu dan juga janinnya. Faktor risiko pada kehamilan ektopik ini adalah wanita yang memiliki riwayat radang saluran telur, di mana risiko ini lebih tinggi 5-10 kali lipat dibandingkan wanita tanpa riwayat.